Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan bagi kita hari ini yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 4 ayat yang kelima. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang, Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Di baini unang hamu manguhumi di nasoti kina taga soro Tuhani. Patiron nado nabuni dina hulum, jala papataron nado na tahi-tahi nina niroha, disima dapotan puji-pujian ganup sian dewata. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Judul renungan kita hari ini, jangan menghakimi. Tabiat kita sebagai manusia sangat suka dan sangat senang menghakimi sesama manusia. Dan ini kita lihat penyakit manusia secara umum, yang begitu gemar dan begitu senang menghakimi sesamanya manusia. Termasuk juga di tengah-tengah gereja yang ada di Korintus. Orang Kristen yang ada di Korintus itu begitu luar biasanya mereka saling menghakimi. Maka Paulus juga mengingatkan, janganlah menghakimi sesama umat. Janganlah menghakimi sesama manusia. Ini peringatan besar. Kenapa? Karena kita tidak diberikan hak. Karena kita tidak ada kewajiban kita menghakimi orang. Kita bukan hakim. Sekalipun kita hakim di dunia ini, tapi menghakimi manusia, apalagi tentang kehidupannya, menghakimi tentang imannya, itu yang paling berbahaya. Begitu banyak orang-orang terjerumus karena penghakiman manusia terhadap orang lain. Begitu banyak orang yang jatuh karena kita sering menghakimi yang tidak pantas, yang tidak layak, yang kita selalu membuat penghakiman bagi orang lain. Sehingga dia banyak orang yang stres, banyak orang yang panik, banyak orang yang jatuh, bahkan macam-macam kita lihat korban-korban karena manusia saling menghakimi. Yang kedua yang mau disampaikan oleh firman ini bagi kita lah, ukuran apa yang kita lakukan bagi orang lain itu akan menjadi ukuran bagi kita. Modoi tasuhat tuhalat nasin las itu suhat-suhat kita. Maka hati-hati. Karena menghakimi itu bisa membuat kita jatuh, karena menghakimi itu bisa membuat orang lain terhakimi dan bisa membuat orang terbelenggu, hancur. Itu sebabnya hanya Tuhan yang memberi penghakiman bagi manusia. Maka dikatakan di sini, segala sesuatunya akan diperlihatkan. Tuhan akan memperlihatkan semuanya. Di masa penghakiman itu tidak ada yang tersembunyi. Tung sama lo mana bunihun akadu saja tomu. Tapi bagi Tuhan satu pun tidak ada yang tersembunyi. Maka nggak perlu kita menghakimi. Udah pola umi. Karena bagi Tuhan semuanya jelas. Karena bagi Tuhan semuanya tidak ada yang kita bohongi. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, bersilat lidah dan berbohong. Tapi ingat, ukuran kita di dunia ini, ukuran hidup kita akan terhukum juga
dibuat oleh Tuhan sesuai dengan tindakan dan perilaku kita. Oleh karena itu, saudaraku, hendaklah kita melakukan apa sesuai dengan ukuran berkat yang sudah kita terima. Janganlah menghakimi dan jangan suka menghakimi. Tapi ingatlah, introspeksilah dirimu. Bercerminlah kita kepada firman Tuhan. Kita mau introspeksi diri, membuka diri, jangan senang suka menghakimi, membuli, langsung menjudge orang. Gak perlu. Ngapain? Kita sering terlalu hebat menghakimi orang, terlalu hebat menilai orang lain. Kita terlalu pintar menilai orang. Kita terlalu hebat menilai orang. Pintar kita. Aku tahu ini, aku tahu ini, aku tahu. Apa yang kita tahu? Tapi kita itu terlalu banyak menghakimi, terlalu banyak menyatakan, yaitu perasaan diri kita paling pintar. Bisa makanya orang yang paling merasa dirinya hebat, dia suka kali menghakimi orang. Ya, maka ukuran kita lah, janganlah kita tapi lakukan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan. Selagi ada hidup dalam kesempatan kita ada berbuat, jangan menghakimi. Jauhkanlah sifat menghakimi. Mari kita berbuat yang terbaik. Mari kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan berkat, jadilah berkat bagi siapapun. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami agar jangan menghakimi. Amin.